Ketua DPP Forum Advokat Pembela Pancasila Ihsan Tanjung menjelaskan terkait dengan alasannya melakukan pelaporan terhadap Panji Gumilang ke Bareskrim Polri. Salah satu laporannya berkaitan dengan dugaan penistaan agama dengan pasal yang dituduhkan melanggar pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Jadi persoalan Zaitun sebetulnya sangat menarik, tapi pertanyaan Pak Ihsan tadi kenapa selama ini tidak pernah muncul ke permukaan? Dari tahun 2000-an selalu ketika muncul hilang, dan hari ini baru kemudian itu seperti api dalam sekam ya, meledak dan kemudian menyebar kemana-mana. Jadi saya melihat memang laporan kami tentang 156 penodaan agama itu hanya trigger aja, pintu masuk untuk melihat bahwa banyak persoalan di Al-Zaitun. Jadi memang kalau kita bicara tentang geopolitik kita, Indonesia ini memang sampai hari ini belum mampu menyelesaikan masalah tentang Pancasila dan Kemerdekaan Tunggal Ika dan kemudian kesepakatan bernegara. Itu belum selesai sebetulnya sampai hari ini. Kita sadar bahwa masih banyak kelompok yang belum menerima seutuhnya kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini tantangan buat pemerintah, buat semua kita, bahwa memang Undang-Undang Dasar dan Proklamasi belum selesai. Walaupun kita sudah proklamirkan negara kita dan kita sudah merdeka, tapi urusan-urusan kenegaraan belum selesai. Nah, pertanyaannya, apakah ini akan dipelihara atau kemudian harus diselesaikan? Nah, sebetulnya secara ideologi, secara pemikiran itu tidak bisa diselesaikan. Kenapa? Perdebatan tentang prinsip-prinsip beragama, doktrin-doktrin keagamaan baik Islam maupun agama yang lain pasti akan menyangkut tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan saya yakin itu tidak akan pernah selesai. Bicara tentang bagaimana negara kesatuan versus kemudian negara Islam, itu nggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena dalam Islam itu memang seperti yang saya bicarakan dengan Bu Yarisman kemarin, ya Muhammadiyah sendiri pun itu kan menjunjung tinggi Islam yang sebenar-benarnya. Nah, kalau penafsiran Bu Yarisman, itu artinya negara Islam. Kalau Islam yang sebenar-benarnya, berarti kita adalah menjalankan syariat Islam secara utuh. Tapi kemudian ada kompromi, kesepakatan bahwa karena kita tidak negara Islam, bukan negara yang berdasarkan syariat Islam, kita harus kompromi. Makanya Pancasila itu adalah kompromi dari kebinekaan, kesatuan. Maka oleh karena itu memang kita harus menyikapi dengan arif dan bijaksana agar kelompok-kelompok seperti NII dan Panji Gumilang ini tidak memancing dalam air keruh. Dia tahu bahwa potensial sekali perpecahan terjadi, kemudian mereka tampil dengan konsolidasi jaringan, kemudian mengumpulkan uang, logistik, dan segala macam. Nah, kalau ini dibiarkan, maka kemudian akan berpotensi menghancurkan kenegaraan kita. Maka oleh karena itu kita sangat bangga berMuhammadiyah. Kenapa? Karena Muhammadiyah dari awal menyatakan bahwa Muhammadiyah komit untuk kemudian ada dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Muhammadiyah sangat moderat, menjunjung tinggi rasa keadilan, persatuan, rasa perbedaan, kemudian kebebasan beragama. Nah, saya pikir sebetulnya ini tantangan buat Muhammadiyah untuk mengajak semua pihak bahwa urusan kenegaraan sudah selesai. Kita sepakat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan seharusnya itu menjadi bingkai dalam akidah yang kita miliki. Bahwa kita yakin Islam itu harus dilaksanakan secara utuh, tapi artinya bahwa komitmen bernegara kita harus juga dijunjung.